Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semakin bingung, semakin melenar, melimpah. Fuyun bukan fayan lagi. Fuyun itu melimpah ruah, pakai ruah, melimpah seperti buah. Tentunya kita semua menyatakan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Habibie dan sekeluarganya dengan ikhlas menerima kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama meneruskan, melanjutkan, melestarikan pekerjaan kita masing-masing, yaitu zikir tariqat Khadijah Syahid Pesantren Sunnah yang tidak akan terganggu oleh cara apapun dan oleh siapapun. Alhamdulillah. Mengenai memang 2 bulan sebelumnya Abah sudah ngasih kursi sama dia. Kursinya dibawa kursi ikut makanya itu Abah masih tahu. Alhamdulillah, simbol saja kursi, jangan dikembalikan, biar ada kursi bisa dipakai dulu oleh istri yang muda. Tapi mana kibar istri narasa supaya dibawa. Alhamdulillah, bulan ini bulan Rojab, Rohnya Rasul, Jinnya Jibril, Baknya Buruk. Itu saja yang enteng. Dan rohnya Ranginang, Jinnya Jawara, Baknya Berkat. Peristiwa sejarah yang bukan main-main tentang 3 makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasul, Jibril, malaikat, utusan Allah, Nabi Muhammad, Buruk, dan kendaraan untuk menuju perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Kata Pak Sahabat Buruk bukan ibu pakai rok, tapi Buruk itu kendaraan tercepat. Gambarannya Buruk, kendaraan Nabi itu tubuh seekor kuda, kaki kuda, ekor kuda, tapi kepalanya, mukanya itu muka wanita cantik, bersayap. Maksudnya supaya kita umat Nabi Muhammad punya kendaraan seperti itu. Kaki untuk jalan di darat, yang tentu akan ada naik dan turun. Sayap untuk terbang ketika macet. Kendaraan ini belum terpikirkan oleh Jepang dan oleh Eropa, karena macet di mana-mana, macet. Padahal lebih cepat, lebih baik mereka menciptakan kendaraan mobil ketika macet terbang. Seperti
seperti buruk kanjeng Nabi Muhammad, dan otomatis kakinya kalau lagi turun kaki yang depan memanjang, kalau lagi naik kaki belakang memanjang. Jadi yang pengendaraannya itu selalu jalan rata, tidak turun tidak naik. Kenapa? Kendaraannya otomatis kakinya. Itu gambaran perjalanan kita ini, ada belok kanan, belok kiri, ada turun, ada naik. Ikuti perjalanan Rasulullah. Naik dari Allah, turun dari Allah, belok kanan, belok kiri dari Allah. Terjang, orang, renjul, halus, semuanya dari Allah. Contoh, tahun 90 Abah diberangkatkan ke Mekah oleh Abah Anom sama ibu, sama umi. Datang ke Suryalanya. Abah tidak permisi berangkat. Abah, saya mau ikut Abah saja. Ngomongnya begitu. Tidak, Abah permisi mau berangkat ke Mekah. Tidak, Abah saya mau ikut Abah saja. Oh begitu? Langsung Abah berangkat dari saudara. Mana mobilnya? Langsung Abah sendiri yang membuka pintu. Abah awas masuk. Langsung Abah menceruk di jendela. Nanti cari Abah di sana. Ada tempat yang tidak diinjak orang. Di situ Abah. Itu testing ma'rifat. Nanti cari Abah di sana, di Mekah, di Madinah maksudnya. Ada tempat yang tidak diinjak orang. Abah di situ. Tidak setolol, Abah tidak cari-cari di mana tempat tidak diinjak orang. Begitu Abah bersabda seperti itu, sudah ngerti otak ini. Karena Abah tidak berangkat ke Mekah, tapi harus mencari Abah di tempat yang tidak diinjak orang. Di mana? Nah itu sudah terjangkau, otak sudah terjangkau, sudah. Tidak harus ke Mekah, berarti Abah harus ada dalam diri saya. Diri saya tidak diinjak orang sampai sekarang, belum ada orang yang injak. Di tes ma'rifat. Pulang dari sana, digundur lagi semua. Awas berangkat, saat ini datang bawa duit. Katanya janji ya mau berangkat. Iya Abah. Oleh Abah duit itu dimasukin ke masjid Nurul Asrar. Terima kasih Abah, kata saya. Berarti saya akan punya masjid, Bah. Benar. Itu nyambung. Di Masjidil Haram, Abah ngomong sama Umi, pulang dari Mekah kita bikin masjid. Ya siap, kalau saudari mulai suka jadi, kata Umi begitu. Disuruh disambut dengan 6.400.000 dari Dr. Lestari dari Cirebon, dimasukkan ke Masjid Nurul Asrar. Alhamdulillah, jadilah masjid yang sekarang masih ada masjid. 2005 berdasarkan subhanalladzi asra minal masjidil ilal masjidil, berdasarkan ayat itu, maka pada tahun 2005 Abah punya pikiran itu datangnya di hotel Papandayan. Masa iya hotel bisa dipakai manajemen, masjid tidak bisa dipakai? Mumpung ada Adi Beteng, ada kiper Abah, Dudi, itu kepala KUA Regol, kantornya di depan Pak Imbaran, Masjid Raya Jawa Barat. Dun, ingin lagi bagi Masjid Raya, bisa mumpung saya di sini. Jadi surat resmi datang.
minta Kamis kedua diizinkan tanda tangan DRS, DRS, TJE, Soeb Rata, SHMM, cap Masjid Daya. Seminggu sebelumnya hari Kamis Manakib di Masjid di Papandayan ada yang misi. Tadi malam Ketua Korwil Yayasan Sebab di Pondok Pesantren Surya Raya Jawa Barat mengumumkan Manakib di Masjid Daya tidak jadi karena tidak ada restu Abah. Sekarang beliau hadir, nanti setelah Manakib mengumumkan kedua kalinya bahwa Manakib di Masjid Daya tidak jadi karena tidak ada restu Abah. Kata Abah Aus, boleh tapi Abah dulu ngomong. Beres Manakib, doa Manakib langsung Abah loncat ke panggung yang biasanya tidak seperti itu. Langsung Abah sekak-sekak saja. Siapapun orangnya yang mengatakan Manakib Masjid Daya tidak jadi karena tidak ada restu Abah, jangankan orang, malaikat pun akan jadi iblis. Pak Yusuf, Manakiban bukan program yayasan, ditunjuk, bukan program yayasan, bukan program keluarga Abah, bukan program para ikhwan, bukan program Al-Takin, bukan program malaikat, bukan program jin, apalagi setan. Manakiban program guru saya, guru suci saya, Syekh Ahmad Sahibul Wafat. Bisa dilacak kasetnya, mau dipindahkan ke bahasa Inggris, sekarang lagi diedit, di print. Siapapun orangnya akan jadi iblis karena dibuka. Ini surat resmi dari Masjid Daya bahwa Manakib Masjid Daya hari Kamis yang akan datang jadi. Jadi kalau Abah Anom tidak merestui surat ini yang di dalamnya sudah ditandatangani oleh Bapak TJE Soeb Rata SHMM Ketua DKM, yang di dalamnya ada gubernur, di dalamnya ada Pangdam 3 Siliwangi, ada Polda Jabar, ada Majelis Ulama, ada Kajati, ada Kajari, semua pejabat Jawa Barat ada di situ. Berarti Toreka, kalau ini namanya Pondok Pesantren Surya sesat, sudah menyeleweng dari tanbih, tidak taat kepada agama dan ini negara. Itu dites makrifat. Iwan banyak yang tidak lulus. Kenapa? Tidak tahu gurunya. Masa guru merasa Abah tidak restu ibadah di masjid? Abah dites, lulus. Karena orang yang bikin aturan itu, bikin isu seperti itu, lebih duluan dia ke Abah daripada Abah. Sehari-hari ada di madrasah, makan, minum, tidur di situ, dirawat oleh Abah, dikasih jabatan oleh Abah untuk ganggu Aos. Dia diurus untuk ganggu Aos. Siapa? Oleh Allah. Dia diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke bumi, masuk ke Surya Raya untuk ganggu Aos. So perjalanan terganggu, tidak terganggu. Alhamdulillah. Karena Abah Aos punya surat Al-Hijr ayat 65. Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wattabi' adbarahum wa la yaqafid minkum ahadun wamdu haitsu tumarun. Asra yusri isra. Asri. Kalau subhanallah asra cerita tentang Isra kanjeng Nabi Muhammad. Untuk kita surat Al-Hijr 60. Kapan kita berangkatnya? Jangan cerita Nabi berangkat saja dari Haram ke Aqsa. Kita berangkat kapan? Kita jawab, hari ini kita berangkat dari rumah ke Masjid Muhammad Al-Arabi. Alhamdulillah, berangkat dan jalan sampai tahun ini tahun ke-10, jalan ke-11, Manakiban di masjid-masjid negara. Alhamdulillah, tidak terganggu oleh apapun cara dan oleh siapapun. Itulah berkat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala
lewat guru kita semua para sahabat Anom. Alhamdulillah. Seperti ini. Seperti ini. Kita harus bangga. Ini orang saya masing-masing. Orang-orang ini kalau tidak ada sayangnya tidak sampai di sini, terbawa oleh sayang masing-masing. Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj itu untuk memberikan tugas kepada orangnya sayang Nabi dan sayangnya orang Nabi. Untuk orang sayang kita semua, untuk saya orang kita semua. Isra untuk orang, Mi'raj untuk saya orang. Kalau orang saya ini, kalau saya orang mana tidak terlihat. Tapi tidak akan ada kita datang ke sini kalau tidak ada sayangnya. Masing-masing punya saya. Apa punya saya? Yang terlihat oleh saudara orang saya Abah. Tapi saya orang Abah tidak terlihat. Badan menghadap saudara, tapi hati di mana? Nah, kita sudah dibagi. Isra perjalanan syariat, perjalanan nyata, amaliyah zahir, amaliyah jasmani seperti syahadat diucapkan dengan lisan, salat diperagakan dengan badan, zakat diperagakan dengan tangan, puasa dilaksanakan dengan perut, haji berangkat dengan badan. 5 rukun ini untuk Isra badan saya, Mi'raj untuk saya badan. Paham? Belum? Ini badan. Tidak sampai sini kalau tidak ada saya, nyawa. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu pekerjaan badan, pekerjaan orang. Orang ini, mulut orang, badan orang, ngincir sajadah salat, jidat ke sajadah, tangan sajadah, orang. Kadang-kadang lagi sujud orangnya, tapi sayangnya di kebun. Itu makanya Allah menurunkan surat Al-Baqarah 238. Hafizu 'alas sholawati, pelihara salat badan saudara-saudara, was sholatul wusta, dan salat saya saudara-saudara. Setelah salat saya 12 tahun dilaksanakan, diamalkan, dipertahankan, diistiqomahkan oleh kami Nabi Muhammad dengan melalui Iqra dan Bismi rabbika ladzi khalaq. Iqra materinya la ilaha illallah, Bismi rabbika ladzi khalaq materinya tidak terlihat oleh mata orang. Tidak terlihat oleh mata malaikat, tidak terdengar oleh kuping orang. Kuping orang ini tidak terdengar oleh kuping malaikat, tidak dicatat oleh tangan orang, tidak dicatat oleh tangan malaikat. Kalau la ilaha illallah, mata orang melihat gerakannya, kuping orang dengar, yang ngomong lidah orang. Kalau yang di dalam hanya saya yang dengar, kuping saya orang yang dengar, mulut saya orang yang ngomong, bukan mulut orang saya. Ini mulut hati, mulut nyawa yang ngomong, bukan mulut jasad. Jadi Isra dan Mi'raj itu pekerjaan kita semua supaya sempurna. HP-nya ada, pulsanya juga. Kalau HP tanpa pulsa hanya digantungin saja, tidak bisa dipegang apa-apa, hanya bisa jalan-jalan. Jalan kemana ke bawah, tapi tidak bisa terbang, tidak bisa menerbangkan SMS.
Penting pulsa. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat pulsa dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi 12 tahun setelah pulsa itu mantap, mendarah daging mereka sukma, membaca dalam diri para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Baru tanggal 27 Rajab Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima pekerjaan orang saya. Setelah 12 tahun mengerjakan saya orang. 12 tahun baru datang sholat. Makanya sebelum menerima sholat fardu, kanjeng Nabi diperintahkan melaksanakan sholat sunat. Di mana? Di 5 tempat. Terbang dari Masjidil Haram, turun Muhammad, sholat di tanah Thayyibah di Madinah. Naik lagi terbang, turun Muhammad, sholat di mana? Di Gunung Turisina. Naik lagi, terbang, ya terbang, pakai buruk, terbang, turun Muhammad di mana? Di Madyan. Naik lagi, turun Muhammad di mana? Di Bethlehem, di tempat lahir kanjeng Nabi Isa. Terbang lagi, turun di Masjidil Aqsa sampai 5 kali. Salat apa itu? Salat apa itu? Kan belum dikasih salat. Salat apa? Salat yang tidak ada namanya. Usolli sunatan yang tidak ada namanya. Allahu Akbar. Tidak kena dalam mencerca, menghina, mengganggu. Pokoknya salat itu salat. Allah. Usolli sunatan yang tidak ada namanya. Allah. Fatihah. Kulhu. Sekarang alhamdulillah nanti sebentar lagi menghadapi malam Jumat. Walaupun tidak puasa 1 bulan Rajab, mudah-mudahan kita untuk hari Kamis pertama saja. Tuhan Abdul Qadir menekankan dari Rasulullah SAW, hari Kamis pertama saja puasa. Bulan Kamis yang malamnya setelah sholat maghrib sholat rajab usul sunata syahri rajab rakaatain. Sholat maghrib terus zikir maghrib, ba'diyah maghrib langsung sholat rajab. Yang 12 rakaat ini tidak diserang-serang dengan doa seperti kemarin, seperti nanti tanggal 15, seperti di tanggal 30. Ini dibuluyur bahasa Sunda terus bersambung. Assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri lagi, assalamualaikum, sampai 6 kali salam. Bacaannya tiap rakaat sekali Fatihah, 3 kali inna anzalnahu, 12 kali qul huwallahu, berjamaah lebih baik. Setelah beres 12 rakaat, duduk sejenak membaca shalawat 70 kali. Setelah baca shalawat, sujud serempak. Dan sujud membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh 70 kali. Duduk antara dua sujud baca rabbi firwarham wa tajawaz ma ta'ala 70 kali. Sujud lagi subuhun kudusun rabbul malaikati 70 kali. Dan langsung memohon kepada Allah apa yang kamu mau. Mudah-mudahan kita berikan banyak umur sampai Rajab yang akan datang. Dan Rajab yang ini jangan ketinggalan salat Rajabnya. Dan itu yang disebut Rajaban itu. Sebelum ke Surya Laya apa tidak pernah salat itu, tidak tahu salat itu. Setelah ke Surya Laya kita punya salat Rajab 42 rakaat. Sehari harus baca dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanallahil Hajjil Qayyum 100 kali sehari. Mau dicicil tiap habis sholat silahkan 20. Mau setelah khataman berjamaah lebih baik. Nanti di pertengahan Subhanallahil Hajjil Sholat, terakhir Subhanallahil Rabb 100.
Itu puji bulan Rajab dari dulu aku bersama diatur serba kita latihan. Alhamdulillah dari tadi siang sampai jam ini kita masih duduk diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Amin. Semoga kuat segala-galanya, berkah segala-galanya, umurnya, sehatnya, daya tawar istiqomahnya. Di karawatnya di sisi tegen baru segala ya Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.